Halo, selamat malam sahabat trader dan investor. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Seperti biasa, setiap malam saya akan melakukan update saham harian dan sedikit analisa. Untuk tanggal hari ini itu tanggal 13 bulan 2 tahun 2026. Dan juga ada request dari sahabat kita Neverside Gaming untuk bisa menampilkan satu saham ya yang diminta. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke slide berikutnya ya. Nah, untuk di tanggal 13 Februari 2026 ini dari total 42 plus 1 itu untuk akumulasi besar tidak ada. Nah, yang ada adalah distribusi besar. Ya, kalau kita lihat di slide pertama itu ada di saham Aman, ASII, ADMR, Brand, BRPT, BKSL, kemudian ada di Cuan, Dewa, KETR, Telkom, Tins, dan WiFi. Nah, untuk malam ini saya akan coba fokusin kita ke price action, karena setiap kita akan melakukan proses pembelian pasti kita mau lihat harga yang wajar buat kita untuk beli di berapa sih gitu ya. Nah, jadi untuk patokannya di sini adalah bisa kita ambil dari lihat di all time high 2025 atau all time low-nya. Kita lihat dari harga harian, kemudian kita lihat harga tertinggi dan terendah di tahun 2026 ini, terus kita komparasi dengan harga broker dan akumulasi dalam satu bulannya itu. Nah, seperti kita ambil contoh di saham AADI. Nah, di saham AADI ini kita lihat bahwa harga penutupan di hari Jumat ini tanggal 13 Februari 2026 itu di 8.700. Nah, kita lihat harga broker. Jadi kita bandingin ya harga penutupan dengan harga brokernya. Di harga broker yang pertama itu di 8091. Harga broker yang kedua itu di 8056. Nah, kalau kita lihat di sini sudah jelas bahwa harga brokernya itu lebih rendah dibandingkan harga penutupan. Ya, jadi kalau kita misalnya mau beli sepertinya agak kurang ideal. Ya, takutnya nanti kita beli di pas pucuk, walaupun kita tahu harga tertinggi di tahun 2025-nya itu 8450, harga tertinggi di tahun 2026-nya itu 9100. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita beli itu pas di harga broker atau di bawah harga broker. Oke, kemudian untuk yang kedua itu adalah kita lihat di sini Aman ya. Dimana kita lihat harga penutupannya di 7.550, dimana harga broker pertamanya di 7493, harga broker keduanya itu di 7388. Nah, dimana di sini harga brokernya itu lebih rendah di harga dibandingkan harga penutupan. Nah, ini juga agak riskan juga karena kemungkinan bisa besar mungkin hari esoknya itu dia bisa turunin juga tuh. Kalaupun misalnya kita ada beli di harga misalnya di hari Rabu yang sebelumnya tanggal 11 di 7.800, kemudian turun menjadi 7.550. Berarti lumayan penurunannya ya. Sedangkan harga brokernya itu masih di bawah 7.550. Oke. Terus kemudian untuk yang BRMS, kita ambil contoh di sini BRMS. Nah, kita lihat harga penutupannya itu di 1080. Dimana kita lihat harga broker satunya itu di 1134, harga broker duanya itu di 1132. Nah, kita lihat di sini harga brokernya itu lebih tinggi dibandingkan harga penutupan. Jadi kalau misalnya kita mau beli masih bisa. Kenapa? Karena harga brokernya lebih tinggi. Ya. Contoh misalnya kita beli di harga 1080 ya, dimana harga broker di 1134, berarti kan ada jarak. Kalaupun dia bisa mau turunin lagi, berarti anggaplah penurunannya 10 tick ya, kita tinggal averaging down, berarti dia lebih averaging downnya lebih besar lagi
Oke, jadi ada peluang buat kita untuk bisa beli. Tapi saya ingatkan di sini ya, di sini konten ini hanya kita sifatnya itu informasi dan edukasi ya. Jadi tidak tujuannya untuk mengajak untuk membeli atau menjual di sini. Ya. Nah, kita ambil lagi contoh yang kedua, BRPT. Di mana kita lihat sini BRPT penutupannya di 2150. Di mana harga brokernya itu di 2313, yang harga broker 2-nya 2329. Jadi mana harganya lebih tinggi dibandingkan harga penutupan. Nah, ini kita punya potensi untuk bisa membeli. Ini cuma saran ya, tidak untuk dilakukan ya, seperti itu. Sehingga harga, kalaupun misalnya kita beli, harga kita berarti jauh di bawah harga broker. Oke, kita masuk ke slide berikutnya ya. Kita ambil contoh misalnya CDIA deh. CDIA posisi penutupan di 1155, di mana harga brokernya di 1266. Yang broker pertama, broker kedua di 1296. Nah, ini harga broker lebih tinggi dibandingkan harga penutupan ya. Jadi kesimpulannya dari pembahasan yang tadi ya, nanti sahabat trader maupun investor tinggal mengambil kesimpulan aja gitu ya. Kemudian di cuan, kita lihat cuan itu harga penutupannya di 1810, di mana harga brokernya di 1756, harga broker 2-nya itu di 1749. Nah, harga broker ini lebih rendah harganya dibandingkan harga penutupan. Nah, itu ngambil kesimpulan sendiri deh ya. Nah, itu contoh ya. Oke, kemudian kita masuk ke slide yang berikutnya adalah di sini ada Inet. Nah, di Inet di harga penutupannya 384 rupiah, di mana harga brokernya itu di harga 454. Broker 1, broker 2-nya itu di 434. Nah, di mana harga broker lebih tinggi dibandingkan harga penutupan ya. Terus yang terakhir, nah ini adalah request dari sahabat kita nih, Neverside Gaming ya. Di sini tambahan saham MSIN ya, dimana di bulan Februari yang tahun 2025 itu dia berada di harga istilahnya turun harganya ya dibandingkan bulan Januari. Terus di sini juga harga tertinggi di 2025-nya 940, terendahnya di 398. Untuk tahun 2026 harga tertinggi 478, harga terendahnya 292. Nah, pada saat penutupan di hari ini tanggal 13 bulan 2 itu di 474. Ya, kita lihat di harga brokernya itu 398 di broker pertama, kemudian di broker kedua itu ya itu di 420. Nah, berarti harga broker itu sudah di bawah ya, di bawah harga penutupan. Nah, kalau saya pribadi agak riskan untuk membeli di harga sekarang gitu ya. Takutnya dia akan pada saat kita beli agak tinggi, nanti tahu-tahu akan diguyur gitu. Nah, ini agak riskan. Kecuali mungkin sahabat kita belinya itu posisi ada di harga broker. Nah, jadi itu lebih aman. Tinggal dilihat aja kelanjutnya price actionnya seperti apa gitu. Nah, ini kalau kita lihat tuh MSIN ini kan itu MNC ya. Nah, di sini juga broker EP ya. Nah, broker EP itu adalah MNC Sekuritas nih. Jadi yang melakukan akumulasi besar selama ini gitu. Ya, itu seperti itu untuk sahabat dari Neverside Gaming ya, datanya yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita masuk ke data yang terakhir. Seperti biasa di sini adalah data mover, di mana ada top value, top volume, dan top frekuensi. Top value masih didominasi oleh Bumi, BBCA, Dewa, dan seterusnya. Kemudian top volume itu masih Bumi, kemudian ada Zata, Goto, dan seterusnya. Dan top frekuensinya itu Jata, Bumi, Bell, dan seterusnya. Nah, di sini ada net foreign buy itu di BMRI, Tins, Inco, Telkom,
BBTN, ISAT, BBNI, INDF, AADI dan seterusnya. Kemudian net foreign sale-nya